Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Magetan menggelar sosialisasi dan internalisasi yang bertajuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang bertempat di Putra Nirwana pada hari Rabu 12 November 2022. Kegiatan kali ini dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2021 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam pelaksanaan kali ini BPN Magetan menghadirkan 3 narasumber yakni dari Polres Magetan, Kejaksaan Negeri Magetan, dan Inspektorat serta para tamu undangan lainnya. Imam Fauzi selaku Inspektorat Magetan menuturkan bahwa sesuai dengan Perbub biaya PTSL sejumlah Rp150.000. Namun angka tersebut hanyalah angka minimal yang masih dapat dirubah dengan syarat musyawarah mufakat. Pihaknya menambahkan pembuatan anggaran yang diperbolehkan meliputi biaya ATK, konsumsi, honor, ataupun biaya lain yang telah disepakati, termasuk penganggaran untuk subsidi silang. Sehingga setelah ini desa yang telah mendapat SK PTSL diharapkan segera membentuk tim. Banyak teman-teman yang ada di desa, lagi kita sebenarnya di Magetan sudah ada Perbub 5 tahun 2021 terkait dengan tata kelola PTSL. Nah, ini yang kami catat juga Pak, bahwa sebenarnya pemerintah daerah, karena tadi ya, itu kan juga bisa ikut PTSL, sakit betul Pak. Jadi kalau sesuai dengan Perbub kami, asetnya pemerintah daerah itu juga bisa diikutkan PTSL, karena cuma nanti dengan anggaran pemerintah daerah, termasuk juga tanah-tanah atau aset di pemerintah desa itu juga bisa diikutkan lewat PTSL. Karena kalau ini bisa luar biasa sekali. Karena kami ya, sekali lagi terkait aset kami juga dipantau oleh KPK penyerapan kecepatan untuk memproses sertifikasi. Dan mungkin Pak Bambang nanti kami sharing lagi 2 ini saja. Jadi kami kemarin monitoring aset di seluruh desa di wilayah Kabupaten Magetan. Dan sesuai dengan hasil monitoring kami masih ada tanah milik desa itu dikuasai oleh perseorangan, oleh mantan kepala desa yang lama, atau tukar guling yang sampai sekarang prosesnya belum selesai ya, karena Mbak Lurah subuh zaman dulu biasanya kan lewe tak ijoli ini lemah garapan kono kini tak gini kantor desa dulu itu sekarang masih banyak. Mungkin setelah saya ini nanti kami bisa soal terkait dengan koordinasi terkait dengan bagaimana sih langkah yang harus kita ambil yang di situ. Oke, terus lanjut terkait dengan biaya persiapan PTSL. Jadi kami juga ada sering pertanyaan dari masyarakat, Mas jadi ini 150. Karena tadi ya, kalau memang sesuai dengan Perbub memang 150. Lalu ini mungkin nanti kita sepakati bareng-bareng apakah 150 bisa diterapkan pure itu atau butuh tambahan. Karena di pasal lain itu juga disebutkan apabila karena dari 150 itu tidak mencukupi dapat karena ya ditambahkan baik nanti melalui musyawarah mufakat. Nah, saya baca memang karena persiapan 150 itu kan kalau harga sekarang itu memang iya mepet kan seperti itu. Ya saya lagi begini. Sebelum teman-teman terutama dari teman-teman dari kecamatan dan Mbak Lurah sebelum membentuk kelompok perbubnya dibaca dulu ya, Perbub. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sekali lagi tadi sudah ngomong sampai dengan 150.000 Mas ya. Oke. Ternyata 150 itu kan angka yang bisa digoyang juga, angka minimal ya. Bisa digoyang, cuma dengan catatan berdasarkan musyawarah mufakat, kan begitu ya. Nah setelah dari musyawarah mufakat itu dituangkanlah RAB
Nah, dari RAB ini nanti akan ketemu berapa satu bidang itu berapa rupiah kenanya. Karena kan sesuai dengan yang disampaikan teman-teman dari BPN, patok itu kan idealnya kan itu kan kota 4. Kalau kita 150 itu kan hanya 2, karena 2 berikutnya nomor sebenarnya. Tapi kalau tanah kita tuh mandiri, kayak posisinya kadang miring, ngejek, kadang bisa patok itu lebih dari 5, bisa lebih dari 6, sehingga biaya inilah yang mungkin dipermaklumi untuk bisa naik. Tapi sekali lagi ya, biaya yang diperlukan ini harus masuk RAB. Kata kuncinya di rencana, kan begitu. Kepala desa mohon nanti membentuk Polmas, karena itu ya syaratnya kan begitu. Betul. Nanti kelompok masyarakat menghadirkan para pihak anggotanya, ya, siapa yang ditunjuk. Karena struktur minimal kan juga ada. Ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan ya, sesuai dengan kesepakatan bisa ditambah lagi. Nah, di sini nanti, SK ini ya, sesuai dengan Pergub juga harus dikuatkan atau ditetapkan oleh kepala desa. Ini sehingga legal formanya jelas. Jadi kepada siapa saya harus bayar, keluarnya juga harus jelas. Sementara itu, Agustinus Gabriel, perwakilan dari Kejari Magetan, lebih menekankan pada pencegahan praktik pungutan liar atau pungli terhadap program PTSL. Banyak kasus pungli di daerah lain sudah seharusnya menjadi pelajaran bagi kita ke depannya. Maka dari itu, data terkait kota peserta PTSL harus terbuka secara umum. Kalau pengalaman kami, dulu namanya bukan PTSL, dulu namanya Prona. Nah ini yang Prona ini juga artinya tidak sedikit juga ada persoalan di tiap daerah, baik itu yang mulai dari provinsi di paling timur sampai di provinsi paling barat. Kalau kita membaca itu banyak sekali titik kerawanannya, banyak sekali. Nah, contohnya terkait dengan pungli. Nah, tadi sebagaimana saya ceritakan di awal, memang ada kasusnya beberapa awalnya, tapi itu mungkin dari istilahnya pungutan yang resmi. Ya, tapi kalau untuk dalam tanda kutip itu titik kerawanan punglinya di mana? Kami pernah bersama teman-teman dari Polres itu kemudian memetakan di mana titik kerawanannya. Biasanya ketika ada beberapa orang yang memiliki beberapa bidang tanah, ada satu orang yang memiliki beberapa bidang tanah, ya, itu istilahnya di sini dia memberikan patokannya semuanya, dia punya 4 bidang tanah. Nah ini ditariknya lebih dari standar aturan yang sudah disepakati. Nah itu yang kebanyakan terjadi, satu orang punya beberapa bidang tanah, ini ditarik dari melebihi standar biaya yang sudah ditentukan. Nah, ini biasanya oknum ini bermain dengan oknum APH juga yang ada di situ. Ini mohon maaf, ada oknum juga yang di BPN pada saat itu ini ada. Dan ini juga oknum BPN ini bermain juga dengan oknum APH yang dikonsultasikan. Nah, ini ada yang terjadi di tempat saya bertugas itu ada. Bukan di Magetan Pak ya? Bukan. Alhamdulillah. Itu di Redit Pak saya Pak. Saya pikir di Magetan, alhamdulillah. Terus ya insya Allah kalau di Magetan itu istilahnya semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Baik saja. Ya. Kalau teman-teman di Magetan, saya rasa
sudah sesuai dengan SOP-nya. Di sisi lain, perwakilan dari Polres Magetan Agus Adityawan menuturkan bahwa dari Polres Magetan juga meyakinkan program PTSL memungkinkan adanya pungli apabila ada suatu pungutan yang tidak berdasar pada ketentuan yang berlaku dengan tujuan dan modus tertentu. Pungli juga dapat dikatakan korupsi karena berkenaan dengan jabatan, di mana pelaku seperti para penyelenggara negara dan ASN, dan ancaman ada di pasal 12E. Kami mengapresiasi sekali terkait kegiatan ini. Pada intinya apa? Di sini adalah mengedepankan sisi pencegahan. Sosialisasi adalah merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah atau terhindar dari adanya suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi di program PTSL yang merupakan prioritas pemerintah. Dan kami sangat mendukung sekali program PTSL itu, dikarenakan program PTSL itu mempunyai beberapa nilai positif di sana. Yang pertama ada memberikan kepastian hukum terhadap pemilik suatu lahan. Yang kedua terhindar dari suatu permasalahan atau konflik. Dan yang ketiga ada nilai pertambahan ekonomi. Kami menitik beratkan ada di nomor 2, yaitu terhindar dari suatu konflik. Kami di Satreskrim di luar daripada pungli ini memang ada beberapa kasus yang kami tangani terkait dengan permasalahan tanah. Yang mayoritas tanah itu adalah belum bersertifikat. Rata-rata belum. Jadi masih menggunakan data-data letter C dan seterusnya, data lama. Nah, itulah menjadi potensi permasalahan atau konflik sehingga banyak pengaduan ada di kami. Ada beberapa kasus selama kami 5 bulan di sini, kami sudah melakukan pembahasan itu sudah lumayan kasus untuk kasus tanah. Kemudian selanjutnya terkait dengan pungli, memang kita ketahui bersama pungli dibentuk oleh Presiden berdasarkan kalau tidak salah 83 tahun 2016 itu dibentuk, yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih di sana. Pungli itu ada beberapa potensi atau tempat, yang salah satunya adalah pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik adalah program PTSL. Kita ketahui bersama bahwasanya pungli itu terjadi karena apa? Suatu pungutan yang dilakukan tidak mendasar pada suatu ketentuan yang berlaku, dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan tersendiri dengan berbagai modus di sana. Beberapa pengalaman yang kami lakukan di dalam penanganan, kami pernah menjadi kandidat tindak pidana korupsi, pernah menangani PTSL juga. Terakhir kami di Polda kemarin penyidik tindak pidana korupsi. Jadi permasalahan pungli ini dulu, bukan sekarang. Dulu mungkin belum sempurnanya suatu aturan, itu masih ditemukan beberapa permasalahan, perbaik itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Adapun modus-modus yang dilakukan saat itu, dulu belum ada namanya pergub dan seterusnya, yang masih belum terbangun secara bagus, secara instrumen. Itu beberapa modus, diantaranya adalah perangkat desa, kemudian beberapa oknum di sana ini menyalahgunakan kewenangannya. Jadi biaya-biaya yang ada itu di-up-kan, direncana kebutuhannya besar, tetapi di aplikasinya itu sedikit sekali. Jadi ada suatu margin yang banyak di sana. Kemudian yang kedua, ada modus itu ditakut-takuti atau dikasih rasa kekhawatiran kepada masyarakat yang mengajukan bahwasanya kuota akan habis gitu. Jadi di situ akhirnya ada suatu proses bagaimana caranya saya bisa masuk di sana. Kemudian di situ ada lagi suatu potensi manakala ada suatu kekurangan administrasi yang diajukan oleh pemohon. Nah di situ digunakan sebagai modus juga. Memang ada beberapa kasus yang kami tangani saat itu, tapi tidak semuanya itu masuk ke proses pengadilan. Karena di sini kita mulai tahun 2018 sudah kita restoratif justice, mengenal restoratif justice, dan ada APIP di sana. APIP itu dibentuk adanya suatu MOU dari Kemendagri, Kejaksaan Agung dan Kapolri terkait dengan penanganan yang sifatnya ada pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah pungli di sini. Itu dibentuk mulai tahun 2018 di sana, yang mana di dalam sistem penanganannya itu mengedepankan atau diberikan peran serta masyarakat di
dalam kitab pencegahan tindak pidana korupsi ada peraturan pemerintah 43 tahun 2018 yang mengatur itu peran serta masyarakat. Nah sekarang ada suatu pertanyaan begini, apakah suatu kasus tindak pidana korupsi itu harus atau prosesnya naik di persidangan dan seterusnya? Pokoknya apakah yang kena kasus korupsi itu harus dipenjara kan seperti itu? Betul, seperti itu. Nah sekarang paradigma hukum itu sudah berbeda. Itu paradigma hukum yang lama, tapi paradigma hukum yang baru ini berkembang. Salah satunya adalah dengan adanya MOU itu diberikan peran serta pemerintah, mekanisme penanganan manakala ada suatu pengaduan atau laporan daripada masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Itu laporan itu bisa masuk ke APH langsung, bisa masuk ke APIP atau Inspektorat. Di situ kemudian dilakukan serangkaian berproses, manakala APIP terlebih dahulu menangani, kemudian di situ ada pelanggaran administrasi, itu APIP yang selanjutnya menangani. Tetapi kalau itu ada ranahnya pidana, itu dilimpahkan kepada kita selaku APH. Kemudian apabila APH ini yang mendapatkan suatu pengaduan terlebih dahulu, dilakukan pembahasan, kemudian kita koordinasikan dengan API untuk dilakukan suatu proses audit. Dan di situ adalah negara ini mempunyai suatu program adalah pemulihan kerugian keuangan negaranya di